Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjutkan Ma. Jadi tadi seperti Zahra bilang, Iya Mah. kapan mau dandan, kapan ke mall, kapan bercengkerama sama teman-teman. Ini yang salah. Salah ya Mah. Jadi karena saya sudah punya anak, saya sudah menjadi seorang ibu, saya wajib ngurusin anak. Itu kan memerlukan waktu. Iya. Nggak usah mikirin bercengkerama sama teman-teman. Itu kan temannya belum nikah. Iya. Sekali-kali kita ketemu boleh. Ada lagi nih jamaah mama yang dia tidak mau menyusukan bayinya gara-gara kenapa? Takut rusak payudaranya. Astagfirullah. Padahal wa wasainani insana biwayha hamalatu muhahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, menyusukan anak kalian selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Hak anak. Kalau ditahan-tahan anak dikasih susu sapi, misalnya susu Formula. kaleng. Nah, dia dosa, hak anak akan diberikan. Kecuali kalau ASInya tidak keluar, baru dikasih bantuan. Tapi kalau yang ASInya keluar banyak tidak diberikan, artinya Anda tidak memberikan hak kepada anak Anda. Ya Allah. Justru ibu yang sempurna, ibu yang benar itu adalah memberikan hak anak. Tidak sedikit takut tubuhnya rusak, takut suami nggak naksir. Kenapa suami pakai nggak naksir lagi? Kan anak dia. Iya betul. Yang bikin anak dia. Yang menyebabkan payudaranya jadi besar gara-gara punya anak. Maka suami pun harus penuh pengertian. Jangan enak dulu enak di gue. Iya, malah katanya Bedu kan juga sebagai duta ayah ASI nih mah. Jadi kalau misalkan ada istri ini, Bedu kan mengkampanyekan juga. Kalau ada istri yang memang ASInya belum keluar karena stres, suami bantu Harus memijit, terus kemudian kasih support supaya keluar. Diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan. Karena dokter mengatakan di antara kenapa ASI tidak keluar karena stres. Jadi dia nggak keluar. Mungkin karena suaminya ngomong apa, dia menderita batin, jadi nggak keluar. Makanya benar kata Bedu, berarti Bedu benar, suami yang benar, yang mengerti kewajiban. Bagaimana biar istri Anda bahagia. Masya Allah. Harusnya seperti itu, saling mendukung rumah tangga milik berdua, salingnya ini yang dibutuhkan oleh kita. Baru istri merasa bahagia. Ini mah kadang-kadang ada suami yang nyalahkan istrinya. Alah sekarang kamu udah gak kayak dulu. Udah gak bohai lagi. Astagfirullah. Udah gak cantik lagi. Ya Allah. Kapan danan? Hei para suami, tolong dengerin ini nenek-nenek. Kalau Anda pengen punya istri tetap cantik, walaupun punya anak 2-3 orang, kasih duit nih buat pembantu. Nih pembantu, tukang masak, tukang nyuci. Sekalian. Istri Anda cuman buat dandan, dayanin Anda. Ini mah duit nggak dibagi, pembantu nggak ada, anak 3 kecil-kecil. Bagaimana mau dandan? Masya Allah. Kapan waktunya buat dandan ya mah? Ini menentukan. Kalau Iya, udah semuanya mah, tapi bodinya masih begitu aja mah gimana mah? Maaf, kan yang namanya perkembangan body. Allahul ladzi khalaqakum min dhofin summa ja'ala min ba'di dhofin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatan dhofan wa saibah yahluku ma yasa. Allah ciptakan kalian lemah, kuat, hebat, cantik, hebat. 45 50. Wasaibah, beruban dan berubah. Ada perkembangan. Nih, dulu tahun 70 primadona kampus. Masya Allah. Siapa yang gak kenal? Sudah berapa puluh tahun kemudian, 50 tahun kemudian, inilah bodiku. Jadi Bedu jangan bilang begitu. Harus fasenya Udah ya, semuanya diberikan kepada istri saya, tapi bodinya seperti itu karena perkembangan. Mamah tanya, Ya ampun. lu ngaca, lu punya kaca nggak di rumah gue beliin? Cuma 200.000 tuh kaca. Dan istri juga sama komplain ya. Kamu juga dulu makanya gue ngebakinin bini lo. Kamu dulu waktu pertama nikah body lo segini nggak? Enggak mah. Cuma punya kaca. Ada mah. Pernah ngaca. Pernah. Gedean dulu gedean sekarang. Gedean sekarang mah. Pikir lo. Langsung tahan napas. Jadi suami jangan hanya protes komplain. Kamu berubah body, berubah bentuk, jadi begini begitu. Lu ngaca nggak? Iya betul mah. Iya mah. Kita kan kata ayat yang Mama sampaikan, Rum 54, bareng-bareng, muda, kuat, hebat, jangan sombong, jatuh. Yang ternyata kuat luar biasa, lemah kembali. Wasaibah berubah semuanya. Betul mah. Ya. Iya betul mah.
Jadi suami mengerti bareng tua. Ini mah suami merasa masih muda aja. Bininya doang yang tua. Kan usianya bareng majunya. Sama. Banyak suami yang belagu begitu dia naik langsung ngelirik sana lirik sini. Aduh. Kamu sudah tua, nah lu nggak tua apa? Iya, mah. Kan bareng harinya majunya. Itu yang sekalian pikirkan, jangan ketawa Jis. Pikir. Amit. Makanya gua aja mikir malah ketawa. Harus bener. Mama nggak bercanda sebagai orang tua. Betul, Karena betul, banyak Mama. orang yang datang ke mama bertanya suaminya kenapa istri saya begini ini. Mama tanya, lu ngasih duit berapa sama bini lu sebulan? Iya. Ngasih duit berapa buat ke salon? Beliin bedak yang harga berapa? Kan bedak tuh kan yang cuma begitu doang bedak gitu kan. Ya beda lah sama bedak yang mahal, bener nggak? Iya mah. Bedak, Itu. bedak kayak gitu, bedak buat pajak karamol itu. Bukan kan mama kan orang kampung. Iya, iya. Bukan ada bedak yang gitu diteplok. Berarti Bukan. Kan kalau kebanyakan tebal kayak Tebal, ya, pocong. betul. Tuh digituin. Baru Oh, dijelasin. iya. kirain ditepok terus mukanya gini-gini ke bedak. Bukan. Nah ini anak zaman now nggak Anak tahu zaman bedak. now. Nggak tahu, Teprok giniin. Nah. Kalau nggak diginiin soalnya jadi kayak pocong kita. Ketebelan. Kebelan ya. Ketebelan. Mah, tapi teman-teman Zara itu juga bilang katanya semenjak jadi ibu jadi kayak ada tuntutan untuk menjadi sempurna. Nggak boleh kelihatan sedih, nggak boleh kelihatan stres, Mah. Apa benar, Mas? Ini yang salah. Kita manusia. Kalau kita sedih wajar. Yang tidak boleh stres. Orang stres adalah orang yang tidak beriman. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah ilal qaumul kafirun. Yusuf 87. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak putus asa dengan rahmat Allah kecuali yang kafir. Sekarang mikir. Kita punya anak. Menyusui anak, ngurusin anak, buang kotorannya, nyuapin sampai kurang tidur. Pilih. Tanya sama teman Anda yang tidak punya anak. Iya. Iya. Manusia mah serba salah. Yang belum punya suami, doain ya mah biar punya suami. Udah punya suami, mama suami sama nyebelin mulu. Ngorok mulu kalau tidur. Ya Allah. Kagak nyinggir, kagak nyinggir. Iya, Pak. Mama mah saksi langsung, Mama. yang belum punya anak, pengen punya anak, udah punya anak, ngeluh ya Allah, anak saya ampun ngeberantakin, Ya ampun. maunya apa jadi manusia? Betul, Bang. Karena apa? Kurang syukur, dia kurang beriman sehingga dia stres. Makanya kalau kita biar tidak stres, mensyukuri nikmat Allah, beriman kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahui dengan zikir kepada Allah, hati kalian pasti tenang dan tentram. Begitu. Ngapain stres lu? Biasanya kan kalau orang stres, ini Zara ya, buat Zara nih. Kalau orang stres itu kan karena ada Lalu nyangkut habis makan kanji. kalau orang stres itu kan karena ada tuntutan dan tekanan. Nah. Menurut Zara, seorang ibu tuh tuntutan dan tekanannya itu apa? Dari cerita teman-teman Zara ada yang dituntut suaminya, kamu jangan ngeluh capek dong, namanya juga punya anak. Ada yang, ya Allah, ada yang baru melahirkan nih mah, air susunya nggak keluar. Aduh ini stres banget nih, kok nggak keluar-keluar air susunya. Hal-hal sekecil kayak gitu, kadang tuh untuk ibu-ibu muda menjadi sesuatu beban dan jadi merasa dituntut untuk sempurna tapi nggak mampu gitu. Kenapa jadi beban? Karena tidak beriman. Saya sudah bekerja, sudah berusaha, sudah banyak minum daun katu, Ya. paya mentah udah direbus di segala Tambahan, macam suplemen tambahan tambahan juga vitamin, ngikutin saran dokter. Nah makanya dengerin bedu. Katanya bedu duta asi dipijitin Ayah asi. Duta asi. ayah asi Iya. dipijitin tuh istrinya Diajak ngomong. terangsang dia bahagia ajak ngobrol itu makanya bilang sama temen Zahra belajar sama Om Bedu. Om Bedu. Ternyata duta asli pantesan montok. Jadi kalau montok. asi ibunya habis, pakai asi aku. Kacau. Montok soalnya. Iya. Baiklah. Yang paling penting adalah benar itu ya, Bang ya. Jangan sampai stres. Kalau memang Iya. kita beriman, kita nggak akan mungkin stres. Ya, kalau kita orang beriman, kalau kita orang bersyukur, jauh dari stres. Jauh. Orang yang stres, orang yang tidak pernah syukur, orang yang tidak pernah beriman, itu stres. Itu ya Mah, nanti kita lanjutkan kembali ya Mah. Mengenai tema kita hari ini nih jamaah, ibu bukan manusia yang sempurna. Nah nanti dilanjutkan lagi. Buat Anda yang sudah mengajukan pertanyaan ke Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan langsung dijawab oleh Mama setelah ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.